21. Dalam proses perencanaan pembangunan, analisis SWOT dilakukan untuk A. Mengidentifikasi peluang dan ancaman di lingkungan eksternal, B. Menganalisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi, C. Membantu perencana menyusun strategi yang lebih efektif, D. Memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan, E. Menyusun rencana yang responsif terhadap kondisi lingkungan. Dalam proses perencanaan pembangunan, analisis SWOT dilakukan untuk membantu perencana menyusun strategi yang lebih efektif. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang semua ini penting untuk menyusun strategi yang tepat. Namun, pilihan lain juga relevan, karena analisis ini memang mencakup semua aspek tersebut. 22. Prinsip penting dalam etika perencanaan adalah integritas, yang mengharuskan seorang perencana untuk A. Menyampaikan informasi secara jujur kepada publik, B. Menjaga akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan, C. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, D. Melaksanakan perencanaan berdasarkan transparansi, E. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan moralitas. Prinsip penting dalam etika perencanaan yang berkaitan dengan integritas, mengharuskan seorang perencana untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Integritas dalam perencanaan mencakup prioritas terhadap kepentingan umum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Namun, semua pilihan yang diberikan juga mencerminkan aspek penting dari etika perencanaan. 23. Salah satu tujuan utama dari kebijakan publik adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang adil, B. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, C. Menyediakan kerangka kerja untuk pencapaian pembangunan, D. Memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik, E. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan publik adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik. Kebijakan publik dirancang untuk merespons kebutuhan dan harapan masyarakat, memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan dan diakomodasi. Namun, pilihan lain juga relevan dan mencerminkan tujuan-tujuan penting dari kebijakan publik secara keseluruhan. 24. Rencana pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk A. Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, B. Menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan, C. Menyusun strategi yang ramah lingkungan, D. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, E. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Rencana pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan ketiga aspek ini untuk mencapai kemajuan yang holistik dan berkelanjutan. Namun, semua pilihan yang ada juga berkontribusi pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 25. Dalam sistem pengelolaan pembangunan, pendekatan berbasis partisipasi publik bertujuan untuk A. Meningkatkan akuntabilitas dalam proses perencanaan, B. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, C. Meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat, D. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembangunan, E. Memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dalam sistem pengelolaan pembangunan, pendekatan berbasis partisipasi publik bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, meskipun pilihan lain juga merupakan hasil dari pendekatan partisipatif ini. 26. Fungsi utama pemantauan pembangunan adalah
A. Mengukur kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan. B. Menyediakan data untuk evaluasi pembangunan. C. Menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan. D. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi proyek. E. Memberikan informasi untuk perbaikan proyek di masa depan. Fungsi utama pemantauan pembangunan adalah mengukur kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan untuk mengidentifikasi sejauh mana target-target tersebut tercapai. Namun, semua pilihan yang ada juga merupakan bagian penting dari proses pemantauan secara keseluruhan. 27. Evaluasi pembangunan dilakukan setelah pelaksanaan proyek untuk A. Menilai pencapaian hasil sesuai dengan tujuan. B. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proyek. C. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk program selanjutnya. D. Memastikan bahwa manfaat proyek dirasakan oleh masyarakat. E. Menilai efisiensi alokasi sumber daya dalam proyek. Evaluasi pembangunan dilakukan setelah pelaksanaan proyek untuk menilai pencapaian hasil sesuai dengan tujuan. Evaluasi bertujuan untuk menilai seberapa baik proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pilihan lain juga penting dan biasanya merupakan bagian dari keseluruhan proses evaluasi. 28. Dalam konteks perencanaan pembangunan, seorang pemimpin yang efektif harus mampu A. Memotivasi tim untuk bekerja dengan tujuan yang jelas. B. Membimbing tim dalam mencapai target bersama. C. Menyelesaikan konflik dalam tim dengan pendekatan positif. D. Memberikan arahan yang jelas dan inspiratif. E. Menunjukkan keteladanan dalam integritas dan profesionalisme. Dalam konteks perencanaan pembangunan, seorang pemimpin yang efektif harus mampu memberikan arahan yang jelas dan inspiratif. Memberikan arahan yang jelas dan inspiratif sangat penting untuk memandu tim menuju tujuan yang diinginkan. Namun, semua pilihan yang ada juga merupakan karakteristik penting dari seorang pemimpin yang efektif. 29. Pendekatan top-down dalam perencanaan memiliki keunggulan, yaitu A. Mempermudah koordinasi antar level pemerintahan. B. Meningkatkan efisiensi dalam implementasi program. C. Memberikan arahan yang lebih jelas dalam pelaksanaan. D. Memastikan keselarasan dengan tujuan pemerintah pusat. E. Menjamin alokasi sumber daya yang sesuai dengan prioritas. Pendekatan top-down dalam perencanaan memiliki keunggulan, yaitu memberikan arahan yang lebih jelas dalam pelaksanaan. Pendekatan ini memungkinkan keputusan dan arahan yang jelas dari tingkat atas yang dapat memperlancar pelaksanaan. Namun, semua pilihan lain juga mencerminkan keunggulan dari pendekatan top-down dalam konteks tertentu. 30 prinsip keadilan dalam etika perencanaan menuntut bahwa A. Semua pihak memperoleh manfaat secara adil dari rencana. B. Kebijakan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. C. Tidak ada kelompok yang terabaikan dalam perencanaan. D. Hak setiap individu dihormati dalam proses pembangunan. E. Alokasi sumber daya dilakukan secara merata dan transparan. Prinsip keadilan dalam etika perencanaan menuntut bahwa semua pihak memperoleh manfaat secara adil dari rencana. Prinsip ini memastikan bahwa hasil dari perencanaan pembangunan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Semua pilihan lain juga mencerminkan aspek penting dari keadilan dalam perencanaan.